Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Infinix Zero 20, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 3,6 juta. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang Infinix Zero 20 ini. Dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan, apakah cukup worth it atau mending yang lain aja? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, terutama untuk bagian belakang, HP ini sangat menarik. Looknya terlihat mewah mulai dari finishing warna hingga setup framing kameranya. Dan tidak lupa untuk bodinya juga solid serta kokoh dengan ketebalan hanya 7,98 mm, jadi terasa pas di tangan. Tapi yang harus kamu ingat, untuk bingkai bodinya, HP ini memiliki finishing yang glossy karena menggunakan bahan metal sehingga terasa sedikit licin. Jadi solusi terbaik mending langsung gunakan softcase supaya lebih aman. Lalu ke bagian depan atau layar, sungguh disayangkan memang karena HP ini masih menggunakan konsep water drop screen. Padahal biasanya Infinix selalu menggunakan layar punch-hole display untuk harga di atas 3 juta. Tapi untungnya kualitas layar yang ditawarkan sudah bagus. Panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel, refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi untuk saturasi warna layarnya jujur sangat memanjakan mata, terlihat ngejreng dan tajam ciri khas panel AMOLED. Dan yang jelas sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi didukung dengan responsif sentuh layarnya yang cukup baik. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk AOD atau Always On Display di HP ini juga sudah ada. Walaupun yang sedikit disayangkan hanya bisa aktif selama 10 detik. Jadi kalau buat saya pribadi, layar masih water drop screen bukan suatu masalah. Yang penting kualitas layarnya bagus serta nyaman saat digunakan. Dan tidak lupa untuk audionya, HP ini juga sudah dibekali dengan dual speaker output yang terletak di bagian bawah dan atas, sehingga suara outputnya jadi lebih keras. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas RAM 8GB dan internal memori 256GB. Jadi sangat bisa diandalkan pastinya untuk penggunaan jangka panjang. Apalagi masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD. Lalu untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 548 dan 1787 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark, skor yang dihasilkan bisa sampai angka 365 ribuan. Sudah sangat lumayan pastinya, bisa dibilang spesifikasi yang ditawarkan tidak kentang sama sekali. Apalagi untuk sensor-sensornya juga sudah lengkap, hampir semua ada, bahkan sampai sensor NFC. Dan untuk sensor giroskop juga sudah menggunakan hardware gyro. Lalu untuk performa, Infinix Zero 20 sudah pasti bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan, mulai dari yang ringan sampai berat sekalipun. Karena memang sudah didukung dengan spesifikasi yang mumpuni. Digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dengan settingan grafik bisa sampai high dan frame rate hingga high. Untuk gameplaynya di sini sudah cukup lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Pokoknya hampir tidak ada kendala. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga terpantau aman, tidak sampai panas, karena sudah dilengkapi dengan liquid cooling, sehingga suhunya tetap stabil. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Di settingan grafik Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup memuaskan menurut saya, ditambah grafik yang dihasilkan terlihat bagus. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sensor giroskopnya juga cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih. Pokoknya untuk urusan performa, buat kamu yang hobi main game, performa dari Zero 20 ini sudah bisa diandalkan. Buat kamu yang tidak hobi main game juga sudah sangat memuaskan pastinya. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh. Dengan kecepatan isi daya supercharge 45 Watt. Dimana charging selama 30 menit, baterainya terisi sekitar 62%.
Charging 1 jam sudah terisi 98% dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 4 menit untuk isi daya dari 1 sampai full 100% dengan kondisi data off. Jadi untuk urusan isi daya kamu tidak usah khawatir. Selain cepat penuh, untuk fitur AutoCAD juga sudah ada dan sudah disertifikasi oleh TUV Greenland. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 12 menit dengan jaringan WiFi berkurang 9%. Buat main Mobile Legends selama 1 jam 55 menit berkurang 28%. Dan buat main PUBG Mobile selama 42 menit berkurang 11%. Untuk daya tahan baterainya jika dibandingkan dengan para kompetitor, HP ini memang bukan yang paling irit. Tapi setidaknya masih sangat tertolong dengan kecepatan chargingnya yang super ngebut. Lanjut ke bagian sistem, Infinix Zero 20 berjalan di Android 12, basis XOS 12, sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilan UI-nya tidak bisa dibilang simpel, karena lumayan banyak kustomisasinya. Tapi saya pribadi cukup suka, terlihat lebih kekinian dan anak muda banget. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang disediakan di HP ini juga sudah lengkap, hampir semua ada. Mungkin banyak di antara kalian yang masih ragu, soalnya untuk sistem update-nya tergolong jarang atau bahkan tidak tentu. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik, stabil dan optimal. Karena percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Mending update-nya jarang tapi stabil terus. Dan yang terakhir, untuk poin kamera banyak hal menarik yang ditawarkan HP ini. Yaitu ada megapiksel kamera utamanya besar, 108 megapiksel, 13 megapiksel kamera ultrawide yang sudah dilengkapi dengan autofocus, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya juga tidak kalah besar, sudah 16 megapiksel, plus sudah dilengkapi dengan OIS dan lampu flash depan. Jadi cukup menggiurkan pastinya, karena tidak banyak merek lain yang bisa seperti ini. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sudah lengkap, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Lalu untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Untuk saturasi warna di sini juga sudah bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Walaupun memang agak sedikit over kalau kita lihat dari preview layarnya langsung. Di sini yang harus kamu tahu, kamera 108 megapiksel bukan buat hasil fotonya jadi bagus banget, tapi hanya untuk resolusi atau ukuran foto yang lebih tinggi dan supaya detail gambarnya lebih dapat. Jadi saat dicetak dengan ukuran besar, hasilnya tidak pecah. Kamu juga bisa lihat dari size foto berikut ini, sangat beda jauh. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, HP ini juga sudah bisa diandalkan karena hasil fotonya terlihat lebih jelas dan terang dibandingkan menggunakan mode auto. Pokoknya mantep lah. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini juga sudah cukup memuaskan. Karena untuk hasil fotonya terlihat bagus, tajam dan detail berkat dibekali dengan resolusi kamera yang besar 60 megapiksel. Untuk komposisi warnanya juga cukup baik, terutama saat foto di outdoor. Untuk foto selfie di kondisi minim cahaya di HP ini juga bukan suatu masalah. Karena kamera depannya sudah dilengkapi dengan OIS dan flash depan, jadi hasilnya akan lebih maksimal. Dan yang terakhir, untuk perekaman video, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K, 1080 pixel di 60 frame per second atau 30 frame per second. Di sini yang jelas, untuk hasil perekaman video, hasilnya tidak akan sebagus hasil fotonya. Namun untuk harga 3 jutaan, kualitas perekaman dari Infinix Zero 20 tidak mengecewakan menurut saya. Pokoknya tidak kalah jika dibandingkan dengan Oppo, Vivo, Realme, atau Samsung. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya kualitas suaranya saja, kurang memuaskan. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Infinix Zero 20. Untuk yang di sebelah kiri ini tanpa menggunakan ultra stabil video, dan yang di sebelah kanan menggunakan ultra stabil video. Jadi silakan kamu nilai perbedaannya, kira-kira lebih stabil yang mana. Dan satu lagi silakan kamu nilai untuk kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup karena sumber matahari ada di depan sana. Di sini untuk yang sebelah kiri contoh perekaman kamera depan tanpa menggunakan ultra stabil video atau hanya mengandalkan OIS-nya saja. Sedangkan yang di sebelah kanan itu contoh menggunakan ultra stabil video.
Jadi silahkan dinilai kira-kira lebih oke yang mana. Dan dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 3,6 juta, bisa dibilang Infinix Zero 20 merupakan salah satu HP 3 jutaan yang menawarkan paket lengkap dan worth it untuk kamu jadikan opsi atau pilihan. Dari segi desain, tampilannya mewah, panel AMOLED layar 90Hz dan dual speaker output. Dari segi spesifikasi, memori super besar, chipset Gehar performanya pun juga lancar, sensor lengkap dan chargingnya super ngebut. Dan dari segi kamera, megapikselnya besar, fitur lengkap, hasilnya juga bisa diandalkan. Jadi sudah menang banyak pastinya. Bahkan jika kita cross-check para kompetitornya dengan harga setara, hampir tidak ada yang menawarkan paket lengkap seperti ini. Mungkin yang perlu kamu perhatikan hanya daya tahan baterainya saja, tidak bisa dibilang irit. Tapi yang paling penting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.